Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lalu pekikan suara takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah. Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah. Betapa manusia amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmat-Nya yang maha kuasa. Suara takbir itu tanpa terasa membuat hati kita bersedih. Ada yang bergembira, ada yang berbahagia. Ada air mata kebahagiaan karena bertemu dengan hari lebaran. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Di mana sebelum Ramadan tiba kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, wahai Allah, pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Dan doa itu telah Allah kabulkan. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan ampunan. Namun hari ini, segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu telah berlalu. Di mana bulan Ramadan suasana terasa lebih indah dan nyaman. Di mana pada bulan Ramadan kita lebih sering mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, lebih sering membaca ayat suci Al-Quran. Di mana pada bulan Ramadan kita bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga. Di mana pada bulan Ramadan di tiap malamnya kita sholat tarawih bersama di masjid. Sesekali setelah sholat tarawih kita mencicipi kue yang dibawa oleh warga secara bergiliran. Di mana pada bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu malam di mana bobot pahala pada malam itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apakah Ramadan yang sudah kita lewati, sudah kita pergunakan sebagaimana semestinya? Apakah puasa yang sudah kita laksanakan sesuai dengan sunnah-sunnahnya? Apakah sholat tarawih yang kita laksanakan sudah baik dan benar? Apakah sudah banyak harta yang kita infakkan, kita sedekahkan selama bulan suci Ramadan? Apakah sudah banyak ayat Al-Quran yang kita baca selama bulan suci Ramadan? Hadirin, Ramadan itu telah pergi. Bulan yang mulia itu telah pergi tanpa ada kepastian. Apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan selanjutnya? Namun kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan
segala ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penebus dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Kita yang hina ini, kita yang penuh dengan dosa ini, kita yang berlumuran dengan dosa maksiat kepada Allah, namun hari ini masih Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berhari raya. Kebahagiaan di hari lebaran ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kebahagiaan yang pertama yakni di ketika kita berbuka atau berhari raya. Kebahagiaan yang kedua yakni di ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah, berbeda dengan hari-hari biasa. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju hari raya. Suasana lebaran juga dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf, saling bercerita lalu mencicipi hidangan kue yang dibuat oleh ibu-ibu yang beragam warna dan rasa, yang dibuat dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang luar biasa, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kemudahan bagi kita, dan Allah tidak mengkehendaki kesukaran bagi kita. Maka hendaklah kita mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan supaya kamu bersyukur. Maka kita menutup ibadah puasa kita di hari raya ini dengan cara bertakbir, mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, tentu di hari raya ini kita merayakan hari lebaran dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira yang tak terkira karena seluruh anggota keluarganya bisa berkumpul bersama, mencicipi hidangan lontong dan rendang bersama adik kakak, ibu ayah kakek dan nenek. Ada yang berbahagia di mana di momen hari raya ini
Anak kesayangannya bisa pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang berbahagia di mana di tahun ini mungkin untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah dan ibu oleh anak pertamanya. Ada yang berbahagia di mana di momen Idul Fitri ini ia bisa balik ke kampung. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tetapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Namun hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu juga di hari ini ada yang merasakan kesedihan. Bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tidak bisa berhari raya dengan semua keluarganya. Mungkin ada seorang ibu yang menahan rindu karena anak kesayangannya tidak bisa pulang dari perantauan. Bahkan ada yang merasa kesedihan yang luar biasa karena salah satu anggotanya telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak kecil yang seharusnya seusianya, seumurannya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju lebaran dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka marilah di momen Idul Fitri ini kita melihat kanan dan kiri, melihat di sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Hadirin rahimakumullah, jangan segan menyedekahkan sedikit harta. Jangan segan untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Jangan segan untuk mengayomi mereka. Karena ada balasan yang luar biasa yang Rasul janjikan kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Apa kata Rasul? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bis sababi wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah seraya merenggangkan sedikit. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita melihat kanan dan kiri. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Maka bantulah mereka. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Juga di momen Idul Fitri ini, marilah juga kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, saudara, kerabat, baik itu kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Kita sebagai manusia tentu tidak pernah luput daripada khilaf, salah dan dosa. Mata kadang sering salah melihat, mulut kadang sering salah berucap, hati kadang salah berprasangka, telinga kadang salah mendengar. Maka maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya. Mari kita lebih menghargai perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Apalagi kita hidup di negara yang beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran pasti terjadi. Maka marilah di momen Idul Fitri ini kita lebih bijak menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi.
dari berita yang kepastiannya belum pasti. Marilah kita juga lebih bijak bermedia sosial. Jangan sampai karena mengetik dua kata kita bermusuhan antar saudara. Maka di momen Idul Fitri ini, apa yang retak mari kita sambungkan kembali. Mari kita satukan kembali. Apa yang putus mari kita sambungkan kembali. Apa yang berjarak mari kita dekatkan kembali di momen Idul Fitri ini. Jangan segan untuk mengulurkan tangan. Jangan segan untuk melemparkan senyuman. Jangan segan untuk saling bermaaf-maafan. Hadirin rahimakumullah. Lebih-lebih orang tua kita. Orang tua kita merupakan yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ayah merupakan orang yang sangat berjasa, ibu juga demikian. Di mana orang tua ini merupakan keramat bagi kita. Keridaan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap suksesnya kita. Begitu juga sebaliknya. Kemurkaan orang tua, marahnya orang tua juga sangat berpengaruh bagi kita, akan menjadi malapetaka bagi kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah itu terdapat pada keridaan orang tua. Kemurkaan Allah itu juga terdapat pada murkanya orang tua. Maka hadirin rahimakumullah, sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua. Ayah yang tidak pernah mengeluh karena beratnya bekerja. Ayah yang kadang-kadang dia tidak memikirkan kesehatannya. Yang dia pikirkan bagaimana keluarganya bahagia. Yang dia pikirkan bagaimana anak kecilnya bisa memakai baju hari raya. Yang dia pikirkan bagaimana istrinya semua keinginannya terpenuhi. Begitu juga dengan sosok ibu. Yang mana jasa ibu yang tak dapat kita balas. Perjuangannya melahirkan, mengandung, menyusui kita. Di mana bila seandainya kita berbakti kepada ibu kita, insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam syurga. Maka apa kabar orang tua kita hari ini? Apakah kita sudah menjenguknya? Apakah kita sudah menuruti keinginannya kepada kita? Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat duduk dengannya? Hadirin rahimakumullah, ada balasan yang luar biasa bila seandainya kita ikhlas membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Insya Allah balasannya syurga. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita meminta maaf kepada orang tua kita. Karena walaupun haji kita berkali-kali, sembahyang kita banyak sekali, umrah pulang balik, namun bila seandainya kita gores hati orang tua kita, maka jangankan surga, bau surga pun kita tak dapat. Maka hadirin rahimakumullah, marilah di momen Idul Fitri ini kita saling meminta maaf. Apakah kita sebagai istri meminta maaf kepada suami, begitu juga kita sebagai suami. Apalagi surga istri ini sebenarnya mudah. Karena kata Rasulullah, idza shallaitul mar'atu wa shamat syahraha wa asanat farjaha
wa ata'at zaujaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Bila seandainya seorang istri itu sudah mengerjakan sholat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia mentaati suaminya, maka kata Rasulullah, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang dia suka. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita walaupun Ramadan telah berlalu. Mumpung umur kita masih diberikan oleh Allah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila seandainya telah tibanya ajal kita, maka tidak bisa lagi kita melakukan ibadah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam untuk memetik di yaumil kiamah kelak nanti. Baik yang kita tanam hari ini, maka baik pula yang akan kita peroleh di yaumil kiamah kelak. Buruk yang kita tanam hari ini, maka buruk pula yang akan kita peroleh di hari akhirat. Berhubung suasana yang agak panas, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pribadinya bagi saya sendiri dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.